Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kedawayu Firmansyah dari SMP 1 Banyu Blugur, mengampu mata pelajaran PPKN. Di sini saya akan memberikan materi tentang sejarah kelahiran Pancasila yang dipelajari di kelas 7 di semester ganjil. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menghayati sejarah kelahiran Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses perumusan hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sudah ada di negara Indonesia sejak awal sejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya nilai ketuhanan atau keagamaan. Di masa zaman praaksara, nilai ketuhanan terlihat dengan ditemukannya sarana upacara keagamaan seperti gong, nekara, maupun beberapa hal lain yang bisa ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, maupun Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, nilai persatuan dan kemanusiaan terlihat juga dengan ditemukannya gambar-gambar dan patung-patung purba yang membuktikan bahwa nilai persatuan dan kemanusiaan sudah ada sejak zaman praaksara. Karena untuk proses pembuatannya itu memerlukan gotong royong, kerjasama antara sesama manusia yang hidup di zaman tersebut. Kemudian, di zaman kerajaan juga tumbuh berkembang nilai-nilai Pancasila di Nusantara ini dengan menjaga dan melindungi perkembangan nilai-nilai keagamaan, ketuhanan, dan nilai kemanusiaan. Hal ini dapat terlihat di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di zaman tersebut. Dibuktikan dengan adanya satu kitab yang dikarang oleh Empu Tantular yang bernama Kitab Sutasoma Kertanegara di zaman kerajaan yang menceritakan tentang nilai-nilai yang ada di Pancasila saat ini. Di zaman penjajahan, pada awal kedatangan penjajah ke Indonesia, awalnya itu untuk berdagang dan bekerja sama. Kemudian lama-kelamaan para pedagang-pedagang yang berasal dari Eropa ingin menguasai dan mengambil alih wilayah-wilayah yang menjadi tempatnya berdagang. Hal itu menimbulkan terjadinya perlawanan di berbagai daerah yang ada di negara Indonesia, seperti di daerah Aceh yang dipimpin oleh pahlawan yang bernama Cut Nyak di daerah Sumatera Barat Tuanku Imam Bonjol, Maluku dipimpin oleh Patimura, di Yogyakarta Pangeran Diponegoro, di Kalimantan Pangeran Antasari, di Bali I Gusti Ketut Jelantik Sulawesi Sultan Nasaruddin, dan juga terdapat banyak sekali pahlawan-pahlawan yang melawan adanya penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa. Hal itu juga membuktikan bahwa nilai persatuan, nilai kemanusiaan, dan kerjasama sudah ada sejak zaman dahulu. Proses kelahiran Pancasila. Sejarah pembentukan BPPKI ini merupakan awal mulanya proses kelahiran Pancasila. Sejarah pembentukan PPKI dilakukan oleh pemerintahan negara Jepang. Pemerintahan negara Jepang yang berada di Jawa mengumumkan akan dibentuknya Dokurisu Junbi Kosakai. Hal itu bertujuan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang melawan negara-negara sekutu. Pengangkatan dari Ketua BPUPKI dilakukan pada tanggal 29 April 1945 yang diangkat menjadi ketua yaitu Dr. Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Wedjo Diningrat, kemudian sebagai wakilnya yaitu Ichi Bangase yang merupakan kebangsaan Jepang, dan Raden Suroso sebagai wakil kedua. Sidang BPPKI yang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda membicarakan rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara yang kemudian kita kenal dengan Pancasila merupakan rumusan di mana rumusan tersebut
diusulkan oleh 3 orang, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kita rujukan dari pembelajaran hal ini di yang pertama yaitu buku paket PKN yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kemudian diambil dari website dari SMA 13 Semarang.sch.id, website dari detik.com, dan yang terakhir dari portal edukasi.org. Sekian pembahasan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.